Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang Islam Nusantara dengan tema tantangan Islam Nusantara di era kontemporer. Islam Nusantara merupakan wajah Islam yang berkembang di kawasan Asia Tenggara, terutama di Indonesia, yang dipengaruhi oleh budaya lokal, tradisi, dan sejarah panjang interaksi antara Islam dengan kebudayaan Nusantara. Namun, di era kontemporer ini, Islam Nusantara menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi eksistensi dan penerimaannya. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh Islam Nusantara. Yang pertama, tantangan modernisasi dan sekularisme. Modernisasi adalah fenomena global yang merubah hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik. Sementara itu, sekularisme berusaha memisahkan agama dan kehidupan publik dan negara, yang mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap agama, termasuk Islam. Dampak modernisasi membawa perubahan besar dalam pola pikir, gaya hidup, dan nilai-nilai sosial masyarakat. Kemajuan teknologi, globalisasi, serta munculnya budaya konsumtif mengubah cara pandang banyak orang terhadap agama. Dalam konteks Islam Nusantara, hal ini bisa menyebabkan penurunan penghargaan terhadap tradisi dan ajaran Islam yang telah hidup harmonis dengan budaya lokal selama berabad-abad. Sekularisme di banyak negara, termasuk Indonesia, sekularisme seringkali memisahkan agama dari ruang publik dan kebijakan negara. Hal ini memberi tantangan besar bagi Islam Nusantara yang selama ini menekankan pentingnya integrasi antara agama dan budaya. Sekularisme bisa mengurangi peran agama dalam kehidupan sehari-hari dan memperlemah tradisi keagamaan, termasuk yang berbasis pada ajaran Islam yang moderat dan ramah terhadap budaya lokal. Peran Islam Nusantara menekankan pada pentingnya menjaga tradisi yang penuh kasih sayang, toleransi, harmoni dengan keberagaman budaya lokal. Islam Nusantara dapat memainkan peran penting dengan mengajarkan bahwa modernisasi dan perkembangan teknologi harus diselaraskan dengan nilai-nilai agama, dan sekularisme bukanlah jawaban untuk mengurangi peran agama dalam kehidupan sosial. Yang kedua, radikalisme dan respon Islam Nusantara. Radikalisasi dalam agama telah menjadi tantangan global yang mempengaruhi banyak komunitas, termasuk dalam masyarakat Muslim Indonesia. Beberapa kelompok ekstremis berusaha membawa interpretasi Islam yang keras, intoleran, dan terkadang violet. Radikalisasi dalam Islam seringkali muncul karena pemahaman yang sempit dan eksklusif terhadap agama, yang kemudian disebarkan melalui berbagai media, terutama internet dan media sosial. Gerakan ini seringkali berusaha menafikan perbedaan dalam agama dan berbudaya, menganggap kelompok lain sebagai musuh, dan bahkan mengadopsi kekerasan sebagai jalan untuk mencapai tujuan. Respon Islam Nusantara terhadap radikalisme. Islam Nusantara dengan prinsip-prinsip toleransi, moderasi, dan keterbukaan terhadap budaya lokal berusaha untuk menjadi benteng dalam menghadapi radikalisasi. Pendekatan Islam Nusantara mengedepankan konsep wasatiyah atau moderasi dan ahlus sunnah wal jamaah yang mengajarkan umat untuk beragama dengan cara yang tidak ekstrim
penuh toleransi dan penghargaan keberagaman. Toleransi dan pluralisme. Islam Nusantara menekankan pentingnya dialog antar agama dan keberagaman budaya. Prinsip ini mengajarkan bahwa Islam dapat hidup berdampingan dengan agama lain, budaya, dan tradisi lokal. Pendidikan Islam yang moderat, pendidikan agama yang menekankan pada pemahaman yang damai dan moderat sangat penting untuk mencegah berkembangnya radikalisme. Yang ketiga, peran media dalam memperkuat atau merusak citra Islam Nusantara. Di era digital saat ini, media memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk opini publik, termasuk dalam konteks agama. Media sosial dan platform berita online sering menjadi alat untuk menyebarkan informasi, tetapi juga dapat digunakan untuk mempropagandakan ideologi tertentu. Peran media dalam memperkuat citra Islam Nusantara. Media dapat berfungsi untuk memperkenalkan nilai-nilai Islam Nusantara yang moderat dan toleran. Berbagai organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah telah memanfaatkan media untuk mengkampanyekan Islam yang damai dan mengedukasi umat agar tidak terjerumus pada radikalisasi. Sosial media sebagai alat dakwah. Banyak ulama dan tokoh Islam Nusantara yang aktif